Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya azamun ni'am wa ja'ala lana ramadhana syahrus siyam fa anzala fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashari wa sayyidul anam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrun mubarak iftarada alaikum syiyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Shadaqallahu alazim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah. Tinggal beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi sampai kita menunggu pengumuman dari pemerintah, Kementerian Agama untuk menetapkan awal daripada puasa Ramadan tahun 1455 Hijriah tahun ini. Ibadah puasa adalah salah satu daripada tonggak utama daripada 5 tonggak, yaitu setelah syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Salah satu daripada 5 sendi dasar daripada umat Islam dalam mengamalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tidak hanya sekedar ibadah fisik, bahkan lebih banyak kepada ibadah psikis, kejiwaan. Karena itu ibadah puasa ini mempunyai 3 tujuan paling tidak. Tujuan pertama adalah mensucikan jiwa. Tujuan kedua adalah menghidupkan hati nurani. Dan tujuan ketiga adalah membentuk takwa. Saudara-saudara sekalian, tujuan ibadah puasa adalah mensucikan jiwa. Karena di dalam ibadah puasa ini tidak hanya sekedar imsakun minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, tidak hanya sekedar menahan lapar dahaga dan syahwat dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu yaitu pensucian jiwa. Ya, tidak hanya masalah fisik kita menahan lapar dan dahaga, tapi pensucian jiwa. Karena tanpa pensucian jiwa, maka ibadah puasa ini akan kehilangan pahala daripada ibadah puasa itu. Kam min shaimin yasumu laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa. Kam min shaimin yasumu, tapi laisa lahu min syiyami, tapi tidak mendapat daripada balasan ibadah puasanya itu ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena jiwa, hati daripada orang yang berpuasa ini tidak ikut berpuasa, ya, masih suka ngomongin yang tidak baik, masih suka ya bertengkar, ya, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, sehingga ibadah puasanya ini kehilangan makna, kehilangan pahalanya. Saudara sekalian,
Nabi juga bersabda, malam yada qaulaz zuri wal amala bihi. Barang siapa yang berpuasa dan dia lam yada qaulaz zuri, tidak meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, ya. Wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu menjadi kasar, menyinggung perasaan orang lain, ya. Failisabillahi hajatun, maka Allah tidak memerlukan yang seperti itu, ya. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarahu, dari dia meninggalkan makanan dan minumannya pada siang hari. Jadi walaupun dia berlapar dahaga, kalau anggota badannya masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, kata-kata kasar dan kotor, maka falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak memerlukan orang yang seperti itu. Berarti puasanya tidak diterima. Secara syar'i rukun puasa, dia sah puasanya karena dia telah meninggalkan lapar, meninggalkan dahaga, dan meninggalkan syahwat pada siang hari. Tetapi dia tidak menjaga daripada anggota badannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Ghibah, membicarakan kejelekan orang, ya. Namimah, mengadu-adu. Kadzib, berbuat bohong, ya. Kemudian hal-hal lain yang dilakukan oleh anggota badannya yang dilarang dalam agama untuk dilakukan, ya. Tangannya, matanya, itu, ya. Saudara-saudara sekalian, karena itu langkah pertama daripada ibadah puasa itulah, ya, yaitu takhalli, mengosongkan diri daripada hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa, ya. Mengosongkan diri, jauhi, ya, larangan-larangan itu dijauhi. Tidak hanya larangan makan, minum, dan syahwat, tapi jauhi pula kata-kata kotor, bertengkar, membicarakan orang, ngadu domba, bohong, ya, sumpah palsu misalnya, ya. Itu juga harus dihindari. Karena itu saudara sekalian, para ulama ahlul hikmah, para sufiin, ya, itu mengaitkan ini, ya, mengaitkan perbuatan-perbuatan maksiat ini sebagai syarat juga sahnya puasa. Jadi percuma kau puasa kalau kau tidak bisa menjaga kata-katamu, tidak bisa menjaga perilakumu, ya. Kan kau sedang mensucikan diri, kok kata-katamu kotor, kok kau sering mengadu-adu domba. Nah, para ahli sufi, ahli hikmah ini mengaitkan ini sebagai syarat sahnya puasa. Jadi kalau dia masih ngomong itu, enggak sah puasanya, batal puasanya, dia harus qadha pada hari yang lain, ya. Sebaliknya para jumhur ulama, ya, para ulama, sebagian besar para ulama baik dari Maliki, Hanafi, ya, Hambali, ya, Syafi'i, ya, mengatakan kalau orang itu harus 100% menjaga matanya, tidak boleh melihat aurat orang, tidak boleh mendengarkan kata-kata yang enggak pantas, tidak boleh melangkah ke tempat yang tidak baik, tidak itu. Nampaknya enggak ada satupun orang yang sanggup untuk berpuasa. Sulit, manusia itu namanya juga insan, ya, makhluk khata' wa nisyan, tempatnya dia lupa, alpa, ya. Sampai ada doa di dalam akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Duh Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan kau hukum kami. In nasina, apabila kami itu lupa, au akhtana, atau kami alpa. Ya, ada doa yang seperti itu yang merupakan ayat ini hadiah daripada Rasulullah SAW pada waktu Isra dan Mi'raj, disampaikan oleh Allah langsung kepada baginda Nabi, ya. Nabi minta dispensasi, ya Allah jangan dihukum umatku kalau melakukan dosa, ya. Sehingga umat Nabi Muhammad alhamdulillah tidak akan diberikan azab seketika seperti umat nabi-nabi yang dahulu. Nabi Nuh tenggelam, Nabi Musa tenggelam Laut Merah, Nabi Syuaib, Nabi Ayub semuanya disapu bandang, tidak seperti itu. Tapi masih ditunggu sampai dia itu taubat. Nah inilah, ya, oleh Nabi Muhammad pada waktu Isra dan Mi'raj. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya. Rabbana tahmil alaina isran kama hamatul ladzina qablana wa la tuhammilna ma la taqdiru wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalau hal ini bisa kita lakukan, bertakhalli, mengosongkan hal-hal yang tidak pantas, tidak baik bagi seorang yang beriman, kita akan melangkah lagi, ya, kepada puasa derajat yang kedua, yaitu tahalli. Tahalli,
yaitu menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Dalam ibadah puasa ini kita mengisi ya hati kita, jiwa kita ya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadahnya ya, dengan puasa, dengan membaca Al-Qur'annya ya, dengan banyak berzikirnya, banyak bersedekahnya, sholat tepat waktu berjamaah ya di masjid, sehingga masjid itu ramai ya. Nampaknya tidak ada masjid yang seramai pada waktu bulan puasa. Walaupun mungkin pada 2 minggu terakhir masjid itu mulai susut ya karena menghadapi lebaran. Yang sebetulnya terbalik itu. Tradisi yang terbalik yang harus kita ubah. Seharusnya ramai terus, terutama pada 2 minggu terakhir. Karena 2 minggu terakhir itu datangnya Lailatul Qadar, tapi kok malah pada sepi ya, berkurang masjidnya. Saudara sekalian, mengenai perlunya memakmurkan masjid, apalagi di bulan puasa ini ya. Ada sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi dari Allah SWT. Allah ingin memberikan pelajaran ujian kepada hambanya dalam satu sabdanya, inni ahammu bi azabi ibadi, inni ahammu bi azabi ibadi, aku ingin memberikan cobaan kepada hambaku, ingin memberikan pelajaran kepadaku ya. Ini ahamu bi adzabi ibadi fa anzuru ila julasaa. Tapi saat itu aku melihat julasa, orang yang duduk-duduk di masjid sedang mendengarkan pengajian ilmu. Wa umrul masajid, dan orang-orang ramai meramaikan berjamaah di masjid penuh. Wa wildanil islami, dan anak-anak muda ya yang meramaikan masjid. Begitu Allah melihat masjid itu ramai dipenuhi oleh jamaah yang sedang mengaji, dipenuhi jamaah yang sedang berjamaah sholat, dipenuhi anak-anak muda yang sedang ikut dalam majelis ilmu dan berjamaah. Apa firman Allah? Fayadhhabu ghadabi, maka sirnalah seketika murkaku ya. Enggak jadi memberikan cobaan kepada umat. Kenapa? Masjidnya makmur, jamaahnya banyak, anak-anak mudanya juga banyak. Berarti hadirin sekalian, salah satu daripada hikmah ibadah puasa ini adalah ya, menolak bala dari Allah dengan cara apa? Dengan cara memakmurkan masjid. Ramai-ramai kita jamaah di masjid, ramai-ramai kita mengikuti pengajian-pengajian di masjid, mengajak anak-anak kita untuk ke masjid. Saudara sekalian, daripada pengisian di bulan Ramadan selain kita memakmurkan masjid adalah kita pasti banyak bertadarus. Yang biasanya kita membaca Al-Quran hanya malam Jumat saja, membaca surat Al-Kahfi dan Yasin. Tapi pada bulan Ramadan ini kita nampaknya setiap habis sholat 5 waktu kita membuka Al-Quran, kita mengaji. Tidak terasa kita sudah khatam sebelum akhir dari bulan Ramadan. Bahkan banyak di antara kita yang sudah khatam dalam lebih 1 kali, 2 kali khatam ke Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, dalam sebuah hadis saja disebutkan bahwasanya tidak hanya puasa, Al-Quran itu juga memberikan syafaat ya kepada kita yang gemar membaca Al-Quran ya. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Quran, puasa dan baca Al-Quran itu yashfa'ani, memberikan syafaat kepada kita. Qala siyamu, berkatalah puasa itu kepada Allah, ya Rabbi ya, mana'tuhu fihi at-ta'ama wasyahwat bin nahari, aku menahan diri untuk mencegah dari makan dan menyalurkan syahwat biologis saya pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, bila aku syafaat daripada aku menahan lapar dan dahaga pada siang hari ini. Kemudian Al-Quran juga berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, manatuhu bil laili, aku telah menahan diri ya untuk tidak tidur pada malam hari untuk membaca Al-Quran. Manatuhu bil laili ya, bil laili ya,
Menatuh untuk menahan diri untuk pada malam hari untuk tidak melakukan kecuali hanya membaca Al-Qur'an pada malam hari. Wasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat daripada membaca Al-Qur'an ini. Fayushfa'ani, kata Allah, fayushfa'ani, dan dua-duanya diberikan syafaat. Jadi syafaat itu tidak hanya nanti syafaat kubra di hari kiamat oleh Rasulullah SAW, ya, itu pun ada syaratnya, ya. Tapi juga Al-Quran dan puasa bisa memberikan syafaat kita, memudahkan kita untuk bisa memasuki pintu surga. Syafaat ini memang dari Allah, ya, atas izin daripada Allah. Tapi medianya dari puasa kita yang baik, medianya dari kita rajin membaca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Bidang Jumat rahimakumullah. Kemudian dari keutamaan daripada puasa pula ini, ya, kita ada kegembiraan. Kegembiraan terutama pada waktu beduk berbunyi buka puasa, ya. Tapi lebih daripada itu ada lagi kegembiraan yang kita tidak sadari. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa itu, yafrahuhuma, yang menggembirakan, ya. Fariha inda iftarihi, dia bergembira pada waktu dia iftar, pada waktu dia berbuka puasa. Wa fariha inda liqa'i rabbih bisaumihi, dan dia bergembira pada waktu nanti dia bertemu dengan Allah bisaumihi, karena syafaat puasanya. Jadi di dalam hadis ini, ya, Rasulullah menjanjikan orang yang puasanya benar nanti ini, ya, akan bisa berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah tentunya di surga, ya. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini cocok dengan surat Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada saat itu muka-muka daripada orang yang beriman, muka-muka orang yang berpuasa dengan baik, ya, ya. Nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhannya, kepada Allah nadhirah, dia akan bisa berjumpa, melihat. Kata-kata nazara itu dengan fisik. Kalau kata basirah dengan hati, ya. Ila rabbiha nadhirah, dan nanti akan bisa berjumpa dengan Allah. Sedang jemaah Allah, marilah kita jaga ibadah puasa kita ini dengan baik. Tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, takutnya larinya kepada sering tidur-tidur melulu, ya, terutama anak-anak muda, tidur-tidur melulu, ya. Tapi isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Di saat perut kita ini sedang lapar, ya, ya, orang-orang miskin sedang tidak memiliki apa yang dia makan, berilah dia. Infak di bulan Ramadan tentunya lebih besar pahalanya daripada infak pada selain bulan Ramadan. Di saat kita sedang puasa ini, ya, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Di saat kita ibadah puasa ini, Ramadan ini, banyaklah kita beribadah sebanyak-banyaknya, ya. Tidak hanya sholat 5 waktu tepat waktunya, tapi juga sholat sunnah juga kita lakukan sebaik-baiknya, ya. Terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, ya, dan bisa mencapai derajat ibadah puasa yang tertinggi, yaitu tajalli, yaitu puasa yang mendapatkan kehormatan di Allah. Yakhsyahumullahu fihi, Allah memberikan perlindungan kepada mereka ini, ya, ya. Wa tuftahu babul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga baginya, ya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan tulus, ya, dengan maksimal, sehingga janganlah kita ini berpuasa sekedar tradisi, ya. Sepertilah kita ini seperti orang yang sholat, kata Nabi, wa idza shalla ahadukum, ya, fasolli sholatal muwaddi. Kalau kau sedang sholatlah kau seolah-olah sholatmu itu ada sholat yang terakhir, sehingga pasti kita akan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Demikian pula ibadah puasa, marilah kita niatkan, ya. Siapa tahu puasa tahun ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Maka dari itu carilah rahmat, carilah pahala, carilah keberkahan di bulan puasa ini sebanyak-banyaknya, agar bisa kita mendapatkan derajat takwa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah ya haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu syahadata abdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi bi abdi. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Wa sallama tasliman katsira ayyuhan nas. Ittaqullah. Ittaqullah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'azima. Faqala jalla jalaluhu 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.